teman-teman, ini namanya ondel-ondel. Ini buat kalian berdua. Jakarta, tanah Betawi yang menjadi tuan rumah bagi keberagaman Indonesia. Betawi mempunyai budaya yang juga merupakan aset bangsa, yang harus dilestarikan sehingga berperan dalam upaya mempertahankan ciri khas masyarakat Betawi dan jati diri kota Jakarta. Dalam peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 telah ditetapkan 8 ikon Betawi, dan salah satunya adalah ondel-ondel. Ondel-ondel dahulu dikenal dengan sebutan barongan, dan sebagian masyarakat juga ada yang menyebutnya dengan sebutan balomen. Konon barongan sudah ada sejak sebelum agama Islam masuk di Pulau Jawa, tepatnya sekitar abad ke-16. Tampilan dari barongan dahulu sangat menyeramkan, karena dahulu barongan dipakai dan dipercaya oleh masyarakat pada zaman itu sebagai penjaga kampung dari mara bahaya, dan juga dijadikan sebagai penangkal dari wabah penyakit. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, yaitu tepatnya sekitar tahun 1900-an, nama barongan berubah menjadi ondel-ondel. Adalah musisi legendaris Betawi yaitu Benyamin Sueb yang menciptakan lagu berjudul Ondel-Ondel. Dan pada zaman Pak Ali Sadikin menjadi gubernur di DKI Jakarta, beliau merubah penampilan fisik dari ondel-ondel. Pakaian ondel-ondel harus memakai warna yang mentereng, dan juga perpaduan warna yang kontras atau matching. Wajah dari ondel-ondel yang laki dicat berwarna merah untuk menunjukkan simbol pemberani, dan untuk wajah ondel-ondel perempuan dicat warna putih untuk menunjukkan simbol kesucian. Dengan berbagai perubahan ini, ondel-ondel kini kian bagus untuk dilihat. Dan kini, kebesaran ondel-ondel sebagai ikon Betawi mulai redup. Pandangan masyarakat pun berubah. Kini sebagian masyarakat menilai ondel-ondel hanya untuk alat mengamen, disebabkan oleh oknum-oknum yang hanya memanfaatkan ondel-ondel tanpa memikirkan pelestariannya. Dan kini, tugas kita semua adalah mengembalikan harga diri sang ikon Betawi dengan cara turut serta dalam melestarikannya. Ondel-ondel ini kan budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melestarikannya? Ya, apalagi kan ondel-ondel ini kan sudah ditetapkan sebagai ikon Betawi ya. Saya sebagai generasi muda sih ingin melestarikan ondel-ondel ini, karena ingin membuat kawan-kawan tahu kalau ondel-ondel itu bukan alat buat ngamen doang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman, kenalkan nama saya Alvin Maulia dari Sanggar Rizky Albani, Meruya, Jakarta Barat. Untuk sejak kapan menjadi praktisi atau pengrajin ondel-ondel itu sejak tahun 2010. Tujuan awal sebenarnya karena pilihan sih ya, waktu itu kita ngecek di
internet gitu ya. Untuk kelestarian budaya khususnya Betawi atau Jakarta ini sangat kurang untuk pemasaran. Nah, saya akhirnya mencoba untuk memasarkan dan belajar menjadi pengrajin, hingga akhirnya sampai sekarang malah menjadi sebuah usaha saya sendiri gitu. Akhirnya apa ya, ya melestarikan sambil mengembangkan gitu loh. Ya, tujuan awal kita menjadi praktisi ondel-ondel itu ya kita sebagai pelestari ikon budaya Betawi, apalagi ondel-ondel sudah ditetapkan sebagai ikon budaya Betawi. Kalau tingkat kesulitan jadi pengrajin itu pertama bahan baku. Bahan baku dalam artian seperti kayu ya. Akhirnya kita ngakawin itu pakai fiberglass. Nah, untuk moldingnya itu awalnya saya menggunakan tanah liat. Lama-kelamaan tanah liat itu mungkin sudah mulai sulit dicari karena juga saya harus beli kan keluar daerah. Sekarang ini saya menggunakan styrofoam untuk moldnya dan baru beralih ke fiberglass. Kalau perkembangan industri itu sangat menjanjikan kalau buat saya, karena pertama budaya itu dia nggak ikutin alur ya. Semakin kesana makin apa ya, prospeknya itu makin bagus dan berkembang kalau menurut saya. Yang penting gimana pengrajinnya itu mau mengembangkan apa yang dihasilkan dari kerajinan yang dia buat gitu. Seperti misalkan mengikuti perkembangan zaman. Apa sih yang diinginkan para masyarakat gitu? Yang rame apa nih gitu. Tapi jangan menghilangkan unsur budayanya. Kalau ondel-ondel dijadikan alat untuk mengamen, kalau saya sih saya bilang prihatin ya. Seharusnya ondel-ondel itu nggak seperti itu. Justru itu menjatuhkan norma-norma ondel-ondel itu sendiri. Budayanya, cara melestarikan budaya nggak seperti itu, nggak dingamenin, enggak. Itu sebenarnya salah pandangan sih kalau menurut saya sendiri. Yang satu sisinya masyarakat mungkin merasa terhibur ya dengan adanya para pengamen ondel-ondel. Tapi satu sisi sebagai pengrajin kita sangat menyayangkan. Karena apa? Yang satu imbasnya ke pengrajin. Dalam artian ketika kita membuat ondel-ondel dengan susah payah, tapi ketika namanya udah baik gitu, kita tingkatkan kualitas dengan sebagus mungkin, di satu sisi menjatuhkan. Dalam artian hasil kerajinan yang kita buat disalahgunakan, itu sih sebenarnya. Dan yang kedua, menimbulkan pandangan kepada generasi selanjutnya atau remaja-remaja Betawi atau masyarakat luas di Indonesia ini, bahwa ondel-ondel itu akan seperti itu yang dia kenal, yaitu ondel-ondel yang ada di jalanan. Bahkan nggak banyak banget klien kita tuh yang mau nyewa selalu membandingkan kita dengan para pengamen jalanan itu gitu. Dalam artian, bang, mesen ondel-ondel kalau bisa yang rapih ya, yang bagus ya, jangan kayak yang di jalanan gitu. Jadi semua dianggap sama rata bahwa ondel-ondel itu adalah ondel-ondel yang di jalanan. Padahal di sini kita selalu berusaha profesionalisme, bahkan apapun yang diminta klien kita sebagai pihak penyewa, misalkan contoh warna baju, kita ikutin gitu. Misalkan mereka konsep acaranya lagi warnanya pink, oke kita ikutin gitu dengan versi tetap harus mengikuti pakemnya Betawi. Jadi kalau menurut saya pandangan itu sangat salah banget gitu, dengan terhibur tapi satu sisi kita merasa dirugikan. Nah, satu, kalau pelestariannya itu saya mengikuti perkembangan zaman, itu yang saya tadi bilang. Kalau misalkan permintaan seperti contohnya ya, kita pernah keluar gitu kan, jadi permintaan mereka kita ikutin. Entah kita kolaborasikan dengan beberapa alat-alat elektronik gitu, misalkan ondel-ondelnya bisa nengok, atau gaya si ondel-ondel yang kita buat itu kita modifikasi agar menarik lah, jangan sampai kalah saing dengan hasil karya dari luar gitu. Tapi tetap unsur budaya tetap kita pertahankan agar tidak menghilangkan ciri khasnya si ondel-ondel. Misalkan ondel-ondel yang dulu terlihat seram, sekarang kita modernisasi dengan cantik, gagah,
terus juga ngikutin make upnya, misalkan blush on atau ornamen seperti behel atau bulu mata asli atau softland lah. Cara saya melestarikan itu saya mengajarkan anak-anak muda ya, mengajarkannya cara buat ondel-ondel, ondel-ondel besar 1 meter sampai yang miniatur kita ajarkan. Dengan ilmu itu ya akan terus lestari ondel budaya ondel-ondel ini akan terus berkelanjutan. Ya tanggapannya ya positif, agar anak-anak muda yang zaman sekarang itu lebih mengenal jauh tentang ondel-ondel, ya terutama kan ondel itu bukan kebudayaan Betawi ya, yang dasarnya memang masyarakat Betawi lebih mengenal jauh apa makna ondel-ondel dan artinya apa, simbol apa begitu saya. Ya sebenarnya harapan ke depan itu ondel-ondel lebih maju, apalagi yang sekarang kita masalahkan yang banyak orang pengamen ondel-ondel ya, itu kita harapkan terbina, jangan asal ngamen sembarangan dijadikan objek untuk mencari uang. Memang harus ada wadah yang menampung agar lebih terjalan lebih baik dan lebih terselesaikan, gitu aja. Harapan saya ondel-ondel ini ya pemerintah bisa menegaskan setiap instansi swasta, instansi pemerintah itu memang diwajibkan memasang ikon ondel-ondel ini di depan kantor, tempat wisata, tempat sekolah dan lain-lainnya, itu ya bisa ditegaskan itu gitu, diwajibkan ondel-ondel itu. Yang pertama, kalau harapan saya tolong diperhatikan juga Bang, dalam artian jangan hanya ditertibkan, tapi mereka harus dipikirkan kemana dialihkan mereka yang akan ditertibkan. Mungkin juga bisa juga kan mereka itu ngamen karena pertama nggak ada lapangan pekerjaan. Mungkin juga dia ada tuntutan seperti nafkah keluarga atau gimana. Akhirnya timbullah mengeksploitasi budaya kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya sih harapannya, kalau memang mereka ditertibkan, mereka juga harus dipikirkan akan diarahkan kemana, dan misalkan ditempatkan sebagai pengrajin gitu, berarti kan harus ada tenaga pembina, pengajar untuk mereka diajarkan untuk membuat kerajinan di Betawi. Jujur karena di Jakarta sendiri untuk pengrajin kita sangat minim banget ya Bang, bisa terhitung dengan jari lah. Sedangkan permintaan pasar ini makin kian meningkat gitu, dan pengrajin itu kewalahan kalau menurut saya. Jangan sampai nanti ketika nanti kerajinan kita dicontek oleh negara luar,
dengan produksi yang sekian massal dan bahan baku yang mungkin boleh dibilang dengan mewah, packaging mewah, akhirnya timbullah handmade yang ada di Betawi ini hilang gitu. Jadi sebelum mereka mencontek atau mencontoh souvenir-souvenir Betawi kita, ayo kita kembangkan bareng bersama gitu. Jadi pemerintah juga harus kian aktif membina para pengrajin gitu untuk mengajak para pengguna jalan. Seniman budaya ondel-ondel ini diberdayakan karena memang jarang ya orang yang memang terjun ke praktisi sebagai pengrajin ondel-ondel. Dia juga mengajarkan kepada anak-anak muda di sekitar wilayah masyarakat tempat sekitarnya. Ya, harapan saya ondel-ondel ini terus lestari dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Kalau untuk praktisi atau komunitas ondel-ondel yang lain gitu ya, seperti teman-teman yang ada di pelestari ondel-ondel, kalau menurut saya ayo kita kerja bareng, karena kalian lah sebagai pedoman teman-teman yang di lapangan ini. Jadi kalau misalkan kaliannya aja udah memberi contoh tidak baik, maka banyak juga yang akan menganggap, ah yang ini aja begini, gue juga kenapa nggak begitu gitu. Ah kalian juga terdaftar aja begini, masa gue nggak terdaftar, harusnya lebih parah gitu kan. Aja. Jadi kalau bisa mulailah dari diri kita masing-masing gitu. Jadi kalau memang kita mau terjun di dunia budaya khususnya ondel-ondel, ya udah istiqomah di ondel-ondel. Dalam artian jaga nama baik ondel-ondel dan kembalikan marwah si ondel-ondel dengan hati gitu. Jangan cuma setengah-setengah lah, atau cuma cara bicara aja tapi nggak dilakuin. Itu aja sih harapan saya. Harapan saya begitu besar sama anak-anak muda ya, karena kecintaan saya dengan anak-anak muda ini ya luar biasa. Saya justru berharap ke anak-anak muda. Pelestarian budaya ini ya berharap buat anak-anak muda bisa terus mempelajari, belajar, masuk sanggar-sanggar, perguruan. Mungkin dia bisa mendapat ilmu yang positif di budaya itu sendiri. Nah, kalau menurut saya buat teman-teman nih, buat para generasi muda yang mungkin ya ada yang kuliah, ada yang mungkin lebih pengalaman dalam dunia marketing, pemasaran, atau bahkan juga ada yang tahu kayak seperti programming gitu kan. Bantu dong ondel-ondelnya Betawi atau ikonnya Jakarta ini dijadikan suatu pedoman mereka, misalkan pemasarannya atau programmer, bisa dong dibikin ini jadi animasinya atau film kartunnya lah gitu. Bantu kami untuk mengenalkan ini agar budaya si ondel-ondel ini bisa mendunia. Gitu aja sih saya pengennya, jadi saling melengkapi lah bang gitu. Kalau pesan lainnya, jangan anggap budaya itu identik dengan wah jadul gitu. Jadi kalau boleh dibilang, tanpa kalian kita ini nggak akan bisa berkembang, karena kalianlah yang akan memotivasi kita supaya kita mengikuti modernisasi perkembangan zaman. Jadi budaya itu nggak harus mesti jadul kok, karena kalau jadul itu ntar lestarikan berarti taruh aja di museum, kan kita pengennya kembangkan, berarti kita harus jalan bareng gitu. Pesan untuk anak-anak muda, ya ayolah jauhin yang namanya game online, jauhin yang kegiatan-kegiatan kumpul yang memang negatif. Ayo kita buat berkreasi, bikin ondel-ondel, lebih mencintai budaya asli Indonesia. Mari kita cintai dan melestarikan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kita sudah lihat sejarah dan pelestarian dari sang ikon Betawi. Masih banyak yang harus dibenahi, masih banyak yang harus dikembangkan. Kita jangan apatis, harus ada tindakan untuk pelestariannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kembalikan harga diri sang ikon Betawi. Gue Coco, terima kasih.